Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Di video kali ini kita akan membahas tentang TOEFL Skill 31, yaitu Problem with Verb Tense. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu skill, yaitu skill 31 di dalam pembelajaran TOEFL, yaitu materinya tentang masalah yang terjadi pada verb di dalam tenses. Sebenarnya di video pertama di channel ini, di channel Pojok Inggris, sudah dijelaskan tentang jenis-jenis atau rumus-rumus kalimat di dalam bahasa Inggris. Cuman penjelasannya secara sederhana. Dan khusus di video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang penggunaan verb di dalam bahasa Inggris. Langsung saja, dalam soal TOEFL written expression, ada kalanya bentuk verb dalam kalimat dibuat incorrect. Jadi di TOEFL itu kan ada dua, ada soal TOEFL structure dan soal TOEFL written expression. Di dalam soal TOEFL written expression itu ada kalanya bentuk verb di dalam kalimat dibuat incorrect, salah. Oleh karenanya, kita perlu mengenali bentuk-bentuk verb dalam bahasa Inggris sebagaimana contoh pada tabel berikut ini. Jadi verb di dalam bahasa Inggris itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bentuk ya, yang umum terjadi di dalam kalimat. Yang pertama, best form, yaitu kata kerja asli yang tidak mendapatkan tambahan apapun. Namanya disebut dengan best form. Kemudian ada present. Present itu biasanya ditambahkan s atau is ketika subjeknya berupa singular, ketiga tunggal, third singular. Kemudian ada present participle, yaitu kata kerja yang sudah ditambahkan ing. Kemudian ada past, kata kerja bentuk kedua, lampau. Kemudian ada past participle, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Kita masuk pada contoh yang pertama. Kita lihat ada verb forsake, maknanya meninggalkan, itu best formnya. Kalau kita buat present tense, biasanya kalau third singular subjeknya kita tambahkan s, forsakes. Present participle-nya ditambahkan ing, forsaking. Kemudian past-nya forsook, karena ini tidak beraturan. Forsake ini termasuk verb yang tidak beraturan, maka verb 2-nya menjadi forsook, dan verb 3-nya atau past participle-nya menjadi forsaken. Kemudian verb yang kedua, contoh nih ya, ada work, bekerja, menjadi works. Dalam present subjeknya third singular. Kemudian working ketika present participle. Kemudian work ketika past, dan work past participle. Antara past participle dengan past tense bentuknya sama-sama berakhiran ed, karena work termasuk kata kerja yang beraturan. Karena di dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada regular verb, ada irregular verb. Regular itu kata kerja beraturan, yaitu ketika verb 2 dan verb 3 tinggal menambahkan d atau ed aja. Sedangkan yang irregular seperti forsake, forsook, forsaken, ini cara membentuknya memang tidak ada aturannya, tidak ada rumusnya. Kemudian yang ketiga, increase, maknanya meningkatkan. Increase kalau mau ditambahkan s menjadi increases. Kemudian increasing ketika present participle. Kemudian past tense-nya increased, tambahkan d aja. Past participle-nya juga increased, karena ini berupa beraturan. Kemudian purchase, membeli, purchase, purchases, purchasing, purchased, purchased. Bentuknya beraturan ya, sama dengan yang ini. Work, increase, purchase, ini bentuknya beraturan semua. Kemudian ada sing, menjadi singing, menjadi sang, dan menjadi sang ketika past menjadi sang, ketika past participle menjadi sang. Ini berupa kata kerja yang tidak beraturan. Maknanya bernyanyi, purchase membeli, sing bernyanyi.
break memecahkan, breaks, breaking, broke, broken. Antara past tense dan past participle-nya berbeda. Bentuk kedua dan ketiganya berbeda. Kemudian sink, tenggelam, menjadi sinking, menjadi sank, dan sunk. Ini maknanya tenggelam, juga tidak beraturan. Ya, jadi kalau regular tinggal menambahkan D atau ED, kalau irregular itu tidak ada rumusnya, tidak ada caranya. Sekarang yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di dalam pembelajaran kali ini adalah catatan ini. Catatan yang pertama, setelah modal, jadi kalau ada modal di dalam kalimat seperti will, would, can, could, must, dan modal yang lain seperti ought to, have to, be able to, persamaan modal itu, maka verbnya wajib menggunakan verb base form. Base form berarti yang di sini, ya, yaitu verb asli. Saya ulang. Jadi kalau ada modal di dalam bahasa Inggris, modal itu seperti will, would, can, could, must, dan persamaannya seperti have to, ought to, dan be able to, maka verbnya wajib menggunakan verb base form, yaitu verb satu asli yang tidak ditambah apa-apa, yang ini. Catatan yang kedua, setelah be itu maksudnya to be. Kalau ada to be, is, am, are, was, were, been, gitu ya, ada to be di dalam bahasa Inggris, maka kalimatnya yang pertama bisa menggunakan present participle, ya, verb ing. Kalau tensesnya tenses aktif, ya, jadi kalau aktif menggunakan verb ing, namanya present participle. Tensesnya namanya tenses continuous, aktif. Dan menggunakan past participle yang di sini, ya, kalau kalau kalimatnya kalimat pasif. Ya, jadi to be itu setelah to be ada dua kemungkinan a verb. Yang pertama bisa verb ing, tensesnya continuous dan bentuknya aktif, bisa berbentuk verb 3 atau past participle, bentuk tensesnya, bentuk kalimatnya adalah kalimat pasif. Jadi be itu verbnya ada dua kemungkinan. Kalau ada be, ada to be, verbnya antara present participle berarti aktif dan past participle berarti pasif. Kemudian yang ketiga, setelah auxiliary have, has, dan had, ingat kalau ada kata kerja bantu have, has, dan had, ini bukan verb asli ya, tapi berupa auxiliary, kata kerja bantu have, has, had, maka verbnya wajib menggunakan yang past participle, verb 3. Jadi ada 3 catatan ya. Yang pertama, kalau ada modal gunakan base form. Kalau ada be, ada 2 kemungkinan, bisa menggunakan present participle, bisa menggunakan past participle, tergantung bentuknya, apakah dia aktif atau pasif. Dan terakhir, kalau ada auxiliary have, has, dan had, maka selalu menggunakan yang past participle. Sedangkan yang present yang di sini dan past, yaitu verbnya berdiri sendiri, tidak didahului oleh apa-apa. Langsung saja kita masuk kepada contoh biasa. Sebagaimana sering saya sampaikan, kita buat contoh incorrect baru kita benarkan. Ini contoh incorrect. The installer should have completed the task more quickly. Ini bentuknya incorrect, ya, salah. Kenapa? Karena di sini ada have. Maka setiap ada have harus verbnya bentuk verb 3, ya, bentuk past participle. Sedangkan yang di sini bentuknya present. Maka ini salah. Sehingga supaya benar menjadi the installer should have completed the task more quickly. Maknanya pemasang alat-alat itu harus melengkapi tugasnya more quickly, lebih cepat. Jadi complete salah karena sudah diawali oleh have, dan apabila ada have maka setelah have wajib bentuk verb 3 seperti ini, completed. Contoh yang kedua, having saw the film, he was quite disappointed. Kalau ada have di awal dan dibentuk ing menjadi having, dibuat present participle, maka ini mengandung makna setelah. Having saw the film, he was quite disappointed. Ini juga salah, incorrect, karena di sini sudah ada have
maka di sini harus berbentuk past participle, tidak boleh berbentuk past tense seperti ini. Maka supaya benar menjadi having seen the film, he was quite disappointed. Setelah melihat film itu, dia agak sedikit kecewa. Jadi maknanya have itu kalau dibuat present participle kemudian diletakkan di awal kalimat, dia mengandung makna after, setelah. Sama dengan ini have, maka setelahnya harus berbentuk verb 3 atau past participle. Contoh yang ketiga, the message was took by the receptionist. Ini juga salah karena di sini ada to be was, maka ada dua kemungkinan. Kalau enggak verb ing, dia verb 3. Kalau enggak present participle, maka menggunakan past participle. Di sini menggunakan past tense took. Maka ini salah. Karena di sini sudah diawali oleh to be, maka supaya benar menjadi the message was taken by the receptionist. Maknanya message atau pesan itu telah diambil oleh a receptionist, oleh penerima. Menggunakan verb 3 atau past participle di sini karena ada by, pertanda bahwa kalimatnya berupa kalimat pasif. Contoh berikutnya, are the two companies merged into one? Ini juga salah karena di sini bentuknya verb base, sedangkan di sini ada to be. Lihat, ingat kalau ada to be kemungkinan bentuk verbnya ada dua, yaitu antara present participle atau past participle. Yang past participle seperti yang ini, was taken. Kalau di sini karena tensesnya aktif, maka menjadi are the two companies merging into one. Maknanya apakah dua perusahaan itu menyatu menjadi satu, merge, menyatu menjadi satu. Next, contoh berikutnya, she will work on the project only if she can has a full-time secretary. Dia akan bekerja pada proyek itu hanya jika dia memiliki sekretaris yang mampu bekerja full-time. Ini salah karena di sini ada model, maka model itu harus selalu berbentuk verb base, verb asli. Di sini sudah verb present has. Sehingga supaya benar menjadi seperti ini. She will work on the project only if she can have. Jadi di sini menjadi have. Kenapa? Karena di sini sudah diawali oleh model can. Terakhir, would anyone liked to see that movie? Adakah seseorang yang suka melihat film itu? Ini juga salah. Karena di sini ada model would, maka verbnya harus berupa verb base, verb asli. Di sini sudah berbentuk verb 2, past tense ini. Maka ini salah. Harusnya menjadi would anyone like to see that movie? Adakah seseorang yang suka melihat film itu? Jadi sekali lagi catatannya yang perlu diingat bahwa kalau ada modal, maka setelah modal harus base form. Kalau ada to be, setelah to be ada dua kemungkinan, yaitu present participle atau past participle, tergantung bentuknya apakah aktif atau pasif. Dan terakhir kalau ada auxiliary verb berbentuk have, has atau had, maka verbnya selalu menggunakan past participle atau verb 3. Kemudian berikutnya kita masuk kepada soal. The advisor taught himself while listening to the speech that dozen other reporters would has already asked that question. Di sini taught bentuknya yang alpha sudah verb 2, tidak didahului oleh apa-apa, berarti sudah benar. The advisor taught himself, penasihat itu memberitahu dirinya sendiri. While listening to the music, while listening to the speech, ketika mendengarkan atau sambil mendengarkan pidato. Saya ulang, sang penasehat berkata, taught berkata himself pada dirinya sendiri while listening to the speech, sambil mendengarkan pidato itu, that a dozen other reporters would has already asked that question. Maknanya bahwa 12 reporter yang lain telah menanyakan pertanyaan itu. Dozen ini maknanya 12 atau selusin. Yang pertama, taught ini sudah benar, bentuknya past tense, tidak didahului oleh apa-apa, berdiri sendiri. Kemudian listening, di sini ada bentuk verb ing. Ini namanya
disebut dengan adverbial dalam bentuk reduce, ya. Reducing adverbial clause. Jadi aslinya di sini ada subjek while, di sini ada subjek the advisor. Cuman aturannya di dalam adverbial clause kalau mau mereducing tinggal membuang subjeknya, kemudian merubah bentuknya, bentuk verbnya menjadi verb ing seperti ini. Ini sudah benar bentuknya. Kemudian yang C, would, has. Ini ingat ada would, ada modal, maka setelah modal aturannya wajib selalu menggunakan past form. Bentuk verbnya menggunakan past form. Di sini sudah menggunakan present tense, has. Berarti yang salah yang Charlie. Harusnya menjadi would have. Jadi the advisor thought himself while listening to the speech that dozen other reporters would have already asked that question. Jadi yang salah yang Charlie. Kenapa? Karena ada modal, setelah modal malah menggunakan present tense. Padahal aturannya harus menggunakan past form. Nomor 2, to overcome rejection of skin graft, a system for matching donor and recipient tissues has been developed. Alpha, to overcome, to infinitive menjadi subjek boleh. Ya, subjek itu kalau bukan noun, pronoun bisa menggunakan gerund atau to infinitive boleh. Berarti alpha sudah benar. Kemudian for yang berarti matching verb ing, biasanya ini sudah benar bentuknya karena diawali oleh for, yaitu preposition. Biasanya memang bentuknya selalu berbentuk verb ing. Ini juga sudah benar. Kemudian donor and recipient sama-sama bentuk noun. Ini juga sudah benar, ya. Yang salah itu yang delta, karena di sini ada has auxiliary, maka setelah has itu harus selalu berbentuk past participle. Di sini past form be, past participle-nya adalah been. Jadi supaya benar kalimatnya harus dirubah menjadi to overcome rejection of skin graft, a system for matching donor and recipient tissues has been developed. Maknanya untuk mengatasi penolakan cangkok pada kulit, cangkok kulit, a system for matching donor and recipient, suatu sistem untuk mencocokkan jaringan donor dan penerima, has been developed, telah dikembangkan. Jadi di sini be-nya harus dirubah menjadi been, dirubah past participle. Kalau ini past form namanya, karena sudah diawali oleh auxiliary bentuk has. Itu saja barangkali untuk materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. See you next time.